Selamat datang di Pod Show. Podcast Nelong Show. Nah, ini adalah konten terbaru dari Nelongso yang dimana isinya kita akan membahas segala macam yang ada di dunia ini. Problematika gitu ya. Dan apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan siapa tahu dari pembahasan kita ini bisa menambah Insight buat kalian yang nonton juga, yang ngalamin juga. yang ngalamin, mungkin bisa juga memberi solusi. Betul, apalagi kasih sharing atau saran nanti di komentar juga boleh banget. Dan kita juga live Instagram. Jadi buat yang lagi live Instagram ini, selamat bergabung. Hai. Dan silakan nonton juga karena kita akan membuat video ini secara panjangnya dan akan kita posting di YouTube dari Ayam goreng Nelongso. di channelnya apa? Ayam goreng Nelongso. Oh iya. Dan akhirnya sih nggak nyangka kalau pada akhirnya ini bisa terwujud setelah Sekian lama, banyak request juga. banyak request juga. Dan setelah perjuangan panjang juga untuk meyakinkan bos-bos kita di atas, akhirnya dapat terwujud untuk membuat podcast Nelongso. Podcast Nelongso. Yes, Pod Show. Kita berarti harus perkenalan dulu sini. Boleh sih. Boleh? Boleh. Boleh nih. Boleh gak sih? Boleh lah. Atau pakai nama samaran aja. Jadi, salam kenal, saya Zul. Salam kenal, saya Anggi. Instagram saya. Gak usah kakak. Dan insya Allah Pod Show ini akan terus ada 1 minggu sekali Insya Allah. di setiap hari. Apa itu? Setiap hari Selasa. Emang iya? Iya. Kayak jadi bego gitu. Dikerjain gak sih jatuhnya? Jadi insya Allah setiap hari Selasa kita update podcast terbaru di YouTube kita. Ya, tentunya juga setiap episode itu juga pembahasannya berbeda-beda. Nah, dan kali ini dan akhir-akhir ini, oh ya lupa. Kita juga mau minal aidin wal faizin Oh dulu. iya. Lupa ya, saking enaknya ngobrol lama gak ketemu nih. Lupa minal aidin wal faizin buat semuanya nih lovers. Apabila kita ada salah kata perbuatan yang enggak disengaja, untuk kalian semua mohon dimaafkan ya. Dan kita mewakili semua kru outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Mohon maaf jika ada kurang-kurang pelayanan dari kita dan apapun itu. Iya, kami minta maaf. Kita minta maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Nah, kita langsung mau bahas apa sih? Karena di sekitar kita sih kemarin sebelum Lebaran, terutama banyak yang ngomongin tentang pengorbanan. Itu ada Gojek. Gimana? Ada Gojek. Gojeknya sudah sampai, guys. Beli nelongso buat di kantor. Ada nelongso, makanya nelongso loh. Gimana loh? Jadi duitnya mah muter-muter doang di situ sebenarnya. Dapat gaji, balikin lagi. Mohon maaf lahir dan batin juga. Nah, jadi sebelum Lebaran tuh kita sering nggak tahu kenapa kok frekuensi tentang kata-kata pengorbanan tuh sering terdengar di telinga kita. Pengorbanan dan perjuangan itu emang nggak bisa terhindar dan terlepas dari hidup sih. Apa karena Gen Z sekarang perhitungan nih? Bukan lebih ke perhitungan sih, tapi lebih ke sekarang itu penting gitu loh. Nah, Itu hal yang penting aja di dunia percintaan. Nggak cuma percintaan sih ya. Di zamannya Gen Z ini pengorbanan dan juga perjuangan itu hal yang sensitif dan harus ada gitu. dan itu harus diomongin dan diumbar gitu. Kalau kita setelah melakukan perjuangan atau gimana sih? Kalau aku pribadi sih, karena aku bukan Gen Z ya, tapi kayaknya aku masih tahu nih gimana sih Gen Z itu. Menurutku tuh pengorbanan dan perjuangan di zamannya Gen Z ini memang harus terbuka. Kayak aku harus tahu nih pengorbananmu apa. Kamu pengorbanan apa buat dapetin aku? Emang harus di-share begitu biar lawan jenis kita tahu atau
atau apa gitu. Toh itu pun cuman sebuah, kalau aku sih menurutnya ya udah itu hubungan sosial antara manusia ke manusia gitu. Kalau lebih ke gini, kalau di share itu artinya kamu menghargai aku. Kamu kalau di share nih, misalnya pacaran nih, terus kamu publish aku, itu kan ya sebuah kayak, wah apa sih namanya? Dia ngakuin aku nih, gue pacar lo gitu loh. Kayak apa sih? Gue jadi aku ini sama cowok gue gitu. Kok jadi gue? Berarti bisa dikatain juga bahwa pengorbanan itu harus dibalas dengan rasa terima kasih, dengan bentuk terima kasih yang bisa berbentuk dengan story di Instagram. Iya bisa aja, tapi kan ya itu cara orang menyampaikan terima kasihnya atau apa sih bahasanya milenial tuh love language. Itu kan beda-beda. Ada yang sukanya mengumbar-ngumbar, ada yang privat, keep in privat aja tapi kita tetap mesra gitu kan juga ada. Oh sih ya gitu. Nah, terus habis gitu balik lagi ke pengorbanan. Emang ataukah itu udah zaman yang bergeser yang membuat sebuah pengorbanan itu harus diungkapkan dan harus ada timbal baliknya? Bisa aja dikatain zaman bergeser, tapi bisa tergantung orangnya tetap sih. Kayak gimana ya, dua orang nih. Ya tergantung aja mereka tuh mau publish, mau ngumbar aku ngasih kamu ini di story ini. Atau aku ngasih tapi kamu nggak usah story yang gitu kan juga bisa. Ya tergantung apa ya, komitmen dua aja itu loh. Mereka mau publish atau keep in private aja. Jadi apapun bentuk pengorbanannya, apapun bentuk perjuangannya, tapi kembali ke pribadi masing-masing itu mau di-share atau enggak. Betul. Dan mostly ini perempuan itu suka di-share atau suka di-publish karena dia merasa diakuin dan adanya pengakuan bahwa ini loh. Emang iya. Emang ya gitu. Iya cewek semua. Cewek gimana? Iya kan? Cewek. Emang iya, cewek aku enggak. Itu loh ada yang komen tergantung love language senau. Betul. Nah, tergantung. Jadi itu ya gitu tadi, ada yang love language-nya physical touch, ada yang apa gitu kan itu banyak. Kamu apa? Kalau kamu apa physical touch? Enggak. Kebanyakan sih Gemini ya. Kalau nggak sentuhan mah nggak enak. Iya. Oh jadi kamu Gemini. Oh iya. Apa tuh? Ada yang komen lagi. Kak coba. Apa tuh? Jangan aja. Oh oke. Thank you. Ntar kita. Ada giveaway tak Kak? Adain nggak ya? Adain nggak ya? Ada, tapi kalian harus nonton fullnya dulu di YouTube. Atau ada, kalian boleh komen langsung bentuk pengorbanan cinta kalian selama ini di dunia itu apa? Dan itu bentuk pengorbanan yang paling maksimal di hidup kalian. Nggak harus tentang cinta ya, maksudnya nggak harus ke pacar, boleh ke ibu, ke teman, ke sahabat, ke Tuhan, ke guru, ke Tuhan, ke perusahaan juga. Ke perusahaan. Boleh. Kan universal, pengorbanan itu nggak cuma ke pacar gitu kan. Pengorbanan juga ke perusahaan, keren juga kata-katanya. Iya dong. Mau ngato. Enggak. Emang lagi pernah ngelakuin pengorbanan apa ke perusahaan, ke kantor? Apa ya? Aduh, jatuhnya nanti aku ria dong. Enggak mau ngato ya. Nah, sebelum kita membahas lebih panjang lagi, kita mau membedah tentang berkorban tapi dari KBBI. Biar kita ngobrolnya nggak kemana-mana. Kita mau ngobrolnya arti dari berkorban di KBBI adalah menyatakan kebaktian, kesetiaan dan sebagainya, dan menjadi korban atau menderita, rugi dan sebagainya. Nah, kalau menurut KBBI lagi, perjuangan itu adalah pengorbanan dimaknai sebagai proses, cara perbuatan mengorbankan.
pengorbanan dibutuhkan dalam setiap hubungan, baik itu hubungan dengan sesama atau dengan Tuhan. Dan kita udah singgung juga tadi bahwa pengorbanan itu nggak cuman ke pacar, tapi bisa ke orang tua kalian, ke Tuhan, ke teman, sahabat, ataupun bisa aja ke orang yang dikenal. Itu ada sebuah perjuangan dan juga pengorbanan tentunya. Nah, kalau Anggi sendiri, so far di dunia ini pernah melakukan perjuangan apa yang itu membuat Anggi itu, wah gila, aku tuh ngelakuin ini demi seseorang loh. Gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Demi seseorang apa demi diri sendiri? Demi diri sendiri dulu deh. Banyak sih sebenarnya. Contohnya yang simpel aja, kita sekolah, kita pengen kuliah di tempat yang kita penginkan, itu juga sebuah perjuangan kan? Kita dari SMA menuju ke universitas itu kayak, aku harus belajar nih biar nilaiku bagus, biar bisa diterima di universitas A, B, C yang kita inginkan. Itu sebuah perjuangan loh. Perjuangan buat diri kita sendiri agar mencapai cita-cita kita. Iya. Kan? Kita bisa les di mana-mana, itu aku pernah lakuin sih. Jadi itu menurutku hal kecil tapi juga bisa dinamakan sebuah perjuangan dari simpel seperti itu. Berarti itu tuh sama kayak proses usaha. Berjuang yang berproses, sama seperti arti KBB itu tadi kan. Iya. Sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu Yang diinginkan. Berarti dari statement Anggi, apakah perjuangan itu bukan merupakan sebuah perjuangan kalau hasilnya itu untuk orang lain? Perjuangan juga? Iya. Contohnya? Selain untuk diri sendiri itu tadi? Aku tuh agak goblok gitu kayak masalah perjuangan. Maksudnya kita tuh kadang bingung bedain mana sih perjuangan, mana sih yang apa tuh hal yang sia-sia gitu loh. Masih. Tapi ya kita ngelakuinnya masih tanpa sadar. Masih. Berarti aku mengutip kata-kata sia-sia tadi itu, berarti saat kamu do something for someone, itu tuh kamu nggak ngedapetin feedback yang kamu harapkan. Itu lebih ke pengorbanan. Berarti sia-sia dong. Jadi menurut aku pribadi nih, kalau pengorbanan itu usaha tindakan kita atau perilaku kita buat orang lain yang sebenarnya kamu nggak harus lakukan, tapi kamu ingin melakukan. Dan hasilnya nanti apapun itu bisa jelek, bisa buruk. Itu pengorbanan. Bisa menyakitkan, bisa menyenangkan. Itu tuh pengorbanan. Karena nggak harus kamu lakukan, padahal kamu tahu hasilnya itu bisa jelek, bisa buruk. Itu pengorbanan menurut aku. Iya kan? Kalau perjuangan lebih ke usaha kita, cara kita untuk mendapatkan berjuang itu tadi. Iya. Itu perjuangan. Ntar itu boleh di close dulu aja nggak? Kenapa? Kelamaan nanti spoiler. Oh iya. Lah. Tahu aja deh. Nah, oke, kita mau nge-close dulu yang di live Instagram. Terima kasih udah bergabung. Kalau kalian tertarik sama obrolan kita, kalian bisa langsung nonton full videonya di channel YouTube Ayam Goreng Nelongso. Terima kasih udah mampir dan bye. Nggak usah disimpan kan? Nggak usah. Hapus. Mana? Bawa sendiri. Oke. And we will back again sama Anggi dan Icul. Kita masih di Pod Show, Podcast Nelongso. Dan kali ini kita membahas tentang pengorbanan cinta. Jadi tadi Anggi udah cerita bahwa pengorbanan cinta dia ke dirinya sendiri dengan perjuangan cintanya sendiri, perjuangan cinta ke dirinya sendiri. Itu dengan cara belajar yang tekun. Iya dong. Sampai
Iya, sampai bisa diterima nih di univ yang aku pengenin gitu. Itu sebuah perjuangan walaupun itu simple banget. Pasti kalian nggak sadar kalau itu perjuangan kan? Nah, gitu. Kamu nggak pengen nanya perjuanganku untuk diriku sendiri? Banyak, aku tuh mau nanya juga. Nggak cuma aku yang pengen ditanya. Kalau Mas Izul nih, sebelum aku nanya, apa sih perjuangan Mas Izul buat diri sendiri? Karena aku nanya, Mas Izul cinta nggak sama diri sendiri? Cinta banget. Menerima berarti? Menerima banget. Terus, perjuangan di pikiran Mas Izul terlepas dari KBBI itu apa? Arti perjuangan selama Mas Izul hidup? Jadi menurutku tuh perjuangan atau berkorban, ini yang mana nih? Berkorban dulu atau perjuangan nih? Perjuangan dulu aja deh. Perjuangan itu sekumpulan aktivitas yang emang dilakukan untuk bisa buat diri kita ini bahagia. Betul, setuju. Itu. Dan itu tuh butuh perjuangan dan itu tuh butuh keringat. Usaha kan berarti? Usaha. Dan itu proses. Ya. Mas Izul pernah nggak? Perjuangan apa yang menurut Mas Izul itu kayak gila. Aku sayang banget sama diriku gitu. Keren banget aku bisa melakukan ini gitu. Pernah. Apa? Ceritain dong. Jadi gini, aku pernah membatalkan sebuah pernikahan. Wow. Dan itu udah tahapnya udah sampai lamaran. Aku membatalkan itu karena aku terlalu sayang sama diriku sendiri. Kenapa? Jadi ceritanya panjang jadi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Jadi salah satu bentuk aku sayang banget sama aku tuh, aku tahu apa yang aku pengen, aku tahu apa yang aku harapkan, dan aku punya mind mapping buat hidup aku nanti ke depannya. Udah ada plan gitu ya? Udah ada plan. Lalu ada satu wanita nih yang bisa memvalidasi semua itu. Awalnya, menurut Mas Izul? Menurut aku, awalnya dia bisa memenuhi kriteria dan dia bisa mewujudkan keinginan aku itu. Namun pada prosesnya terlalu banyak kompromi dari luar, dari si cewek ini sendiri, yang akhirnya ngebuat apa yang aku pengen di masa depan itu tuh nggak sesuai. Banyak akan hancur deh. Karena udah banyak tangan masuk gitu. Nah gitu. Jadi yang aku lakukan adalah kalau aku memaksakan sama wanita ini nih, planku semua buyar. Yang aku harapkan, aku impikan semua buyar. Akhirnya aku lebih milih untuk menyudahi itu karena aku sayang sama diriku, mau mewujudkan apa yang ada, plan yang aku inginkan. Itu ada dua sih, Mas Izul itu berjuang dan berkorban loh. Iya. Iya kan? Cuman mungkin dari ini akhirnya orang tuh ngomong kayak, ya lu mah orang berjuangnya kan gitu kan. Kalau emang kamu mau berjuang untuk wanita itu, ya kamu akan ngejar itu gitu. Tapi fokusku adalah aku menyayangi diriku sendiri. Dan lebih memilih plan itu tadi. Lebih memilih rencana awalku. Karena kalau aku memaksa ini, ngikutin kata orang, berjuang untuk seorang wanita, sakit. Aku hancur. Mimpiku mah buyar gitu. Iya, wanita-wanita dengerin ya. Gitu. Jadi jadi kayak sesayang itu sih. Iya. Aku nggak mau impian aku hancur. Mending aku nggak jadi sama cewek ini. Siapa tahu nanti ada wanita yang mau ngewujudin mimpi itu gitu. Amin. Tapi nih ya, terlepas dari
self love-nya dari Mas Izul, pasti di luar sana yang lagi nonton ini tuh pasti juga mikir, emang salahnya ceweknya apa? Kok sampai kamu milih dirimu sendiri dan tujuanmu, dan kamu nggak memperjuangkan cewekmu? Kalau kamu cinta harusnya tetap dong memperjuangkan. Iya sih. Terlepas dari kamu juga ingin ke planningnya. Itu pasti yang dipikirin cewek kan. Aku juga. Iya. Karena emang udah terlalu jauh dari komitmen awal. Kalau emang nih, aku dari awal udah ngomong, aku mau kayak gini. Kamu mau nggak? Saat aku nawarin itu, dia mau. Makanya nih, aku mau sama dia. Karena awalnya dia mau. Awalnya dia mau. Saat berjalan waktu, terlalu banyak intervensi dari luar, dianya berubah pikiran. Padahal udah lamaran, udah waktu itu udah lamaran, coy. Berat banget ya. Udah abis, ya gitulah. Gitu, jadi ya udah, ya gila. Kalau kamu ngomong dari awal nih, kamu pun juga akan merubah komitmen awal kita nih. Aku nggak akan milih kamu juga, gitu. Lebih baik menghindar dari awal gitu ya, daripada putus kayak gini tengah jalan. Betul, gitu sih. Dan aku ngerasa itu tuh aku udah sayang banget sama aku gitu. Karena aku nggak mau menyesal di kemudian hari. Tapi keren sih, maksudnya berani loh mengorbankan. Dan pasti ada dua pihak keluarga yang juga malu, yang juga merasa gagal juga kan. Nggak cuma emasnya dan mbaknya doang, pasti dua keluarga juga. Kalau ngomongin gagal, aku ngerasanya sih nggak gagal. Oh, nggak gagal? Aku nggak ngerasa itu nggak gagal. Karena aku ngerasa dia pun juga punya impian di tempat kerjanya yang baru. Dan aku pun punya impian untuk tentang karirku. Jadi aku ngerasa itu fair. Jadi lebih baik jalan sendiri-sendiri daripada gitu. Pergilah kasih ke jalan Tuhanmu. Jadi gitu. Itu bentuk self love aku yang paling to the max. Itu tuh kayaknya perjuangan dan pengorbanan yang gak ingin aku lakukan. Gak ingin. Karena kalau itu dibayangin dan itu dipaksain, wah aku akan sakit mah. Sakit pikiran batin semua nih. Mental bisa kena. Sama finansial sih yang paling penting tentang pengorbanan tuh, anjing. Tapi itu memang kalau namanya udah berkata-kata tentang pengorbanan itu pasti ada entah materi atau apa yang kita keluarkan pasti. Iya. Terutama waktu sih. Ya itu, pengorbanan itu pasti nggak cuma materi, nggak cuma waktu, nggak cuma cinta. Dan tenaga waktu sih yang paling ngerasa banyak. Ya anjing, kalau dari awal taunya kayak gini mah mending gak usah, 9 bulan bertahan gitu. 6 bulan udah lahiran aja. Tapi gitu kan itu sih. bisa buat pelajaran juga buat mahasiswa kedepannya tuh kayak gimana sih cara milih pasangan hidup. Betul. Ini kan pasti ada sisi negatif dan juga positif. Nah, jadi nggak harus dilihat. Nggak sih, positifnya aja yang aku lihat. Negatifnya mah orang lain yang ngelihat, ngebodoh-bodohin. Iya, pasti juga kita yang dengar ceritanya juga negatif doang. Tapi ini nih, seru. Terlihat dari mukanya si Anggi. Anggi sangat terkejut dengan cerita ini. Enggak sih. Karena kita di luar kamera nggak pernah ngobrolin ini. Enggak kayak gitu. Iya kan? Makanya, tapi ya udahlah ya. Semua orang tuh pasti punya masanya masing-masing. Kalau itu kan tadi bentuk rasa berjuang dan berkorban untuk mencintai diri sendiri. Kalau untuk teman ada nggak cerita? Masih dulu deh, nanti aku nangis. Sebenarnya ini pun aku rasa hubungan manusia sesama manusia aja sih ya. Cuman aku lebih ke wah gila, aku bela-belain lo ini gitu. Jadi pernah ada suatu, ntar aku mau cerita yang mana ya Ci? Gitu. Banyak kan soalnya perjuangan dan pengorbanan itu tuh. Ke temen, perjuangan ke temen. Apa ya? Sebenarnya tadi diambilin Gojek itu juga pengorbanan loh. Yang tak mintain tolong dia kerja. Iya sih. Dia mau ngambilin makanan ke bawah. Itu
Iya, salah satu pengorbanan sih. Hal kecil tuh nggak kelihatan sih, tapi itu pengorbanan. Yang paling receh sih mungkin dulu waktu itu malam-malam udah mau tidur, ini paling receh lah. Udah kita PW, Twitteran, Instagraman, bla 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 bla, kita tinggal menutup mata untuk mengakhiri hari. Lalu ada seorang teman menelpon, minta dijemput di mana gitu. Itu tuh yang paling Kayak gitu kan ya. tapi itu teman gitu. Deket nih. Deket, cowok juga gitu. Oh. Ya, bestie lah ya. Bestie yang akhirnya ya udahlah gitu, terpaksa harus pakai jaket lagi, pakai celana lagi, ngeluarin motor lagi buat jemput waktu itu di terminal gitu sih. Akhirnya tetap berangkat nih. Tetap berangkat demi temen. Tapi simpel loh cowok itu tuh. Kalau dia mau pergi-pergi tinggal ganti pakaian udah. Kalau cewek di rumah nggak make upan. Kalau disuruh pergi harus dandan ini, milih baju. Belum kalau bajunya longset setrika. Tapi kan untung sekarang ada masker. Iya. Iya kan? Oh iya. Tapi tetap aja kita make up bukan buat orang lain loh. Iya sih. Ya nggak, kita make up buat diri kita sendiri. Iya, cewek tuh ngapain sih mau foto aja pakai parfum gitu? Kan effort gitu loh. Iya biar wangi. Iya kan cuman foto dan buat video juga. Ya kan? Kayak ini Anggi tadi mau ngetik masih pakai parfum. Ya kan biar wangi, walaupun kalian nggak tahu parfumku baunya kayak gimana, tapi kan itu buat aku sendiri biar nggak bau, biar nggak kecut. Itu nggak sih? Kita make up bukan buat cowok-cowok. Kita make up buat diri kita sendiri. Iya, tapi kan Anggi juga nggak kecut gitu, baunya nggak gitu-gitu amat. Terus meskipun Anggi pun nggak pakai parfum, aku juga nggak masalah gitu. Ya makanya itu aku nggak peduli kata orang karena aku pingin mengharumkan badanku. Menurutku kan ngabisin parfum juga. Parfum gitu. siapa? Iya sih. Duit siapa? Tapi kan bisa berhemat, enggak ya? Punya duit. Ya udah itu sih kalau buat cowok mau keluar aja pakai celana pendek, pakai jaket mah udah jalan. Masker cewek mah masih pakai jilbab, pakai jedai, pakai ciput. Ya. Pakai gitu-gitu. Harus milih baju yang cocok itu kayak gimana. Nanti kalau pakai baju ini bawahnya ini jelek gitu. Iya sih. Cewek tuh nggak punya baju. Alah. Bingung gitu kan kalau mau keluar buka lemari pakai baju apa, nggak punya baju. Padahal di dalam tuh banyak banget. Dan padahal keluarnya pun nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuma cari gitu. makan, bawa pulang. Tapi mikirnya sejam. Nah, ini real ya, ini aku sendiri. Emang harus kayak gitu ya? Atau kalau nggak ngelakuin itu tuh kayak rasanya hidup tuh tidak nggak wanita aja. Nggak tahu sih, tapi tuh aku gitu kalau habis mau keluar gitu ya. Aku pakai baju apa itu aku mikir dari semalam sebelumnya. Itu mau beli makan. Kalau beli makan sih mikirnya nggak semalam sebelumnya ya. Tapi kalau kayak mau ngantor, kayak mau keluar kemana gitu. Kemana sama cowok? Nggak sama cowok juga, sama cewek juga mikir apa sih? Pasti effort. Iya, jadi mikir kayak ngabisin pikiran gitu loh. Terus belum setrikanya, terus nanti kalau nggak cocok ternyata gimana? Itu pasti adalah capek ngomongin. Tapi pernah ngerasa keluar itu dalam keadaan bambes? Pernah kayak udah nggak cocok banget. Itu gimana? Bambesnya itu gimana? Pakai piyama ala-ala yang sekarang lagi hits gitu? Enggak, itu menurutku ya agak pantas lah ya. Bambes itu kayak bajuku nggak cocok, nggak match gitu loh. Bawahan atasan tuh nggak match itu. Meskipun pakai jeans, terus bajunya warna peach, terus jilbabnya warna kuning gitu atau hijau gitu. Dan jadi emang udah se-easy going itu hidup aku gitu waktu itu. Dan akhirnya ada suatu momen di mana aku sadar bahwa orang saat keluar rumah nih ada sekumpulan orang dan salah satunya kayak kamu gini nih yang melakukan effort sebegitunya untuk menemui kita. Nah, dari situ tuh aku sadar, wah gila kalau aku egois nih, aku nggak menghargai orang-orang ini. Jadi akhirnya agar aku bisa menghargai orang-orang yang butuh effort saat ketemu aku juga akhirnya mulai dandan. Nah, iya. Mulai dari ngeliatin, seenggaknya pakai parfum lah. Biar wangi lah ya. Biar wangi, terus habis gitu ya rambut dirapiin, sepatu, gitu-gitu sih.
itu yang aku lakuin sebenarnya namanya pengorbanan. Iya, benar. Karena apa? Itu tindakanku yang mana itu sebenarnya nggak harus aku lakukan dan bisa juga dilakukan. Maksudnya kayak aku loh mikir baju segitunya itu sebenarnya nggak perlu, tapi aku mau berkorban buat apa sih? Biar aku dilihatnya tuh pantas. Dan pada akhirnya orang akan nyaman juga. Iya. Deket-deket sama kita gitu. Nah itu pengorbanan yang hasilnya positif kan? Iya sih, benar. Nah, tadi pengorbanan ke teman udah, terus ke diri sendiri udah, terus kalau ke orang tua. Wah. Pengorbanan orang tua ke kamu sendiri nih, atau kamu, pengorbananmu ke orang tua itu apa sih? Yang membekas banget. Ada nggak? Bingung. Sebenarnya kalau dikatain pengorbanan atau perjuangan dari orang tua buat kita itu kayaknya segalanya yang dilakukan orang tua buat anaknya itu pengorbanan dan perjuangan nggak sih? Pun yang nggak pernah kita sadari, yang nggak pernah kita oh ini loh pengorbanan perjuangan. Itu adalah orang tua kita bekerja dari pagi sampai malam buat kita, buat nyenengin kita, itu juga perjuangan dan pengorbanan. Bener nggak? Iya. Dan itu alasannya kenapa banyak kata-kata di luar situ, kon lapo sih kerja? Ya aku kerja kayak anak, kayak bojo. Dan yang disebut pertama itu adalah anak. Ya. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa yang dilakukan orang tuanya emang buat kita duluan daripada istrinya. Gitu. Itu pun kita pasti lupa atau nggak sadar kalau itu loh berjuang juga buat kita, orang tua kita. Iya sih. Itu hal-hal kita nggak tahu seberapa berkeringatnya orang tua di luar sana sih ya. Iya, seberapa tangisan mereka yang mereka keluarkan buat kita. Kita nggak tahu. Iya sih. Terus ada juga nih, dari aku nih ya, pengorbanan dari keluarga aku khususnya nih. Jadi itu dulu aku pernah sakit, sakit yang nggak normal. Mistis. Sakit yang mistis ya, katanya sih aku ditempelin gitu. Itu zaman ditempelin perangko gitu. sorry. Tempelin nasi, tempelin gitu lah. Itu zaman aku SMP kelas 2 kayaknya. Sampai aku nggak sekolah 1 bulan. Sampai aku nggak mau dinaikin kelas sama sekolahku sendiri. Enak dong, libur kan bisa main game gitu. Itu udah mau kenaikan kelas. Oh. Terus pokoknya tuh di sekolahku orang guru-guru tuh jangan dinaikin anak ini. Tapi untungnya karena penyakitan. Karena 1 bulan nggak masuk itu tadi, Bu. Penyakitan jadwal. Karena 1 bulan aku nggak masuk gitu loh. Kalau 1 bulan tapi ternyata kamu pinter kan nggak apa-apa juga, harus naik kan. Tunggu, tapi wali kelas aku ngebelain aku kalau anak ini pinter gitu. Jadi aku tetap ikutin naik gitu loh. Terus? Ya itu, aku 1 bulan nih nggak masuk ya. Diobatin kemanapun, ke ustadz dari orang Islam, dari agama Islam, jadi dari pak ustadz semuanya. Orang pinter gitu. Iya, Elon Musk bisa nggak ngobatin kamu? Waktu kan pinter, orang pinter. Penari bisa kayaknya. Pokoknya dari yang ustadz sampai ke yang dukun, itu tuh kita datengin gitu loh. Kayaknya udah ada 7 lebih pokok. Terus ada satu orang pinter yang mana kalau cari obat itu harus malam. Di situ tuh keluarga aku. Itu apa, narkoba bukan nih? Enggak, obat malam. Ya emang narkoba sih ujung-ujungnya gitu. Bukan dong. Oh, bukan ya. Jadi kayak ya semacam kedukun gitu loh. Itu harus malam-malam nih. Terus naik motor pergi ke arah pantai. Cari obat nih buat aku. Aku nggak ngerti. Maksudnya aku saat itu nggak tahu kalau keluarga aku tuh nyari obat segitunya. Biar aku sembuh. Ke pantai. Pas balik itu jam 2:30 pagi. Mereka kecelakaan. Wow. Kecelakaan sampai motornya rusak, sampai orangnya gimana? Hilang. Alhamdulillah kalau yang kecelakaan itu kan mas keponakan gitu ya. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa, cuma lecet-lecet gitu doang. Tapi tuh kayak segitunya ya, mereka tuh pengen aku sembuh gitu loh, kayak pengorbanan dari keluargaku tuh sayang itu ke aku gitu loh. Sampai dia mau nih. Tuh kalau keluargaku cuek aja pasti kayak yos lah biarin. Nggak usah dicariin obat sampai sejauh itu. Ya demi aku aja mereka sampai berkorban
sampai jatuh sampai demi adikku nih, demi adikku sembuh nih. ya. Ternyata emang setai-tainya kita juga diperjuangkan buat orang lain gitu kan. Setai-tainya kita di mata orang lain yang nggak kenal, keluarga tetap menerima kita. Nah, istimewa. Bener kan? Bener. Keluarga tetap mau nerima apapun itu akan dibelain sih. Dengan kondisi apapun itu keluarga akan ngerangkul kembali ke kita. Ya emang bener sih. Tempat pulang. Harta yang paling berharga adalah Keluarga sih. bener itu. Bener banget. Ya sih kalau emang keluarga mah udah ultimate gak sih yang dilakukan tuh selalu pol-polan gitu. Iya. Harusnya lu ya juga Ya. karena tidak menutup kemungkinan kan keluarga Pasti juga ada. banyak yang Pasti adalah keluarga yang beda. yang gitu beda. ceritanya. Kalau Mas Izul sendiri perjuangan Mas Izul buat keluarga atau perjuangan keluarga Mas Izul buat Mas Izul apa? Sebenarnya umum, cuman aku baru sadar itu waktu mamaku udah nggak ada. Jadi waktu pernah pulang kampung nih, waktu itu aku nggak dapet bis, bla bla bla, akhirnya sampai rumah itu jam 1:30 atau jam 2 malam. Aku udah nggak usah bikin ribut di rumah, masuknya pelan-pelan gitu. Dan ternyata mama nungguin di depan TV nih, tidur posisinya. Terus mamaku bangun dan mamaku tanya, "Loh, baru nyampe, Nak?" "Iya, sudah makan?" "Belum." "Mau makan apa?" "Makan yang ada aja, Mah." "Mie nggak apa-apa." "Ya udah mie, ya udah tak masakin." Dan di tengah kesunyian malam, ya aku sih biasa aja gitu kan, makan gitu kan, makan biasa pada umumnya gitu, "Makasih ya Ma, bla bla bla." Cuman setelah itu nggak ada, wah, Kerasa nggak sih? itu baru kerasa bahwa Ya, wah gila, ternyata itu perjuangan banget gitu. Dan kalau dibalikin nih, aku ada di posisi, misalkan aku ayah anakku yang baru datang nih, emang aku bisa nih ngelakuin kayak gitu ke anakku ntar iya, gitu. Kayaknya aku nggak bakal bisa deh gitu. Itu tuh posisi udah kita tidur udah setengah jalan nih gitu loh. Kita harus bangun, nyetekin kompor, masakin, gunting bumbu. Ya kalau guntingnya bener, kalau guntingnya lagi klotek-klotek kan. Terus gunting dapur kan ngerti udah ada gitu-gitunya, gitu ada. kan. Sama guntingku juga gitu. Ya kan, itu pengorbanan sih menurutku Yang nggak disadarin gitu. Dan saat itu butuh pelayanan seperti itu lagi udah nggak ada tuh, rasanya emang 2 kali wah tai lah, udah nggak ada lagi mamaku gitu. Kadang tuh Rasanya. kadang itu kita sadar kalau orangnya itu udah pergi, Iya, ya kan? bahwa dia udah seberjuang itu buat Iya. kita gitu. Kita sadarnya telat kadang, karena menurut kita pas pada saat ada itu pasti kayak biasa nih, perlakuan biasa. Tapi kalau orangnya udah nggak ada ya, iya ya, kangen ya. Sama ada Momen-momennya. sama ada lagi nih satu kejadian yang dimana itu tuh orang tuaku tuh berjuang. Apa nih kayaknya? Satu faktanya adalah bahwa aku ini bodoh. Aku harus masuk universitas nih, gitu kan. Akhirnya aku masuk lewat jalur mandiri. You know kan, jalur mandiri gimana biayanya gitu kan. Agak mehong ya, say. Nah, makanya jangan bego-bego jadi orang. Bukan bego aja sih, kan ada yang belum rezekinya di SNM-nya juga SBM, jadi Enggak, kalau aku mah bukan rezeki, bego emang. Semua jalur kuliah udah nggak ada yang bisa dimasukin, akhirnya masuknya jalur mandiri, itu pun cadangan. ya ampun. Tapi nggak apa-apa, harus buat kalian yang kayak Tasya semangat, pokoknya semangat berjuang buat diri sendiri gitu. Dan itu waktu pembayar daftar ulang atau apa, aku nganterin mama aku ke Bank Mandiri yang itu ada di dalam satu universitas itu. Mama aku ngeluarin duit 27.500.000 sekian. Sampai apa lu? Iya, buat daftar ulang itu. Dan tahu nggak sih, kan aku kan dari daerah kan. Jadi mamaku ngeluarin duit tuh dari kresek apang, literally, kan ngerti ya? Ngetokno, dan iku mah langsung ditokno dan dihitung ambek bait di depan mataku.
kita kan sekarang kerja nih, cari duit segitu nih. Kan ngerasain kan keringetnya sebagaimana kan? Susah kan? Dan itu aku ngeliat mamaku ngeluarin duit sebegitu banyaknya. Demi anak kayak gini nih. Demi anaknya kayak gini. Makanya guys jangan bego-bego, gitulah. Sebenarnya tuh gampangnya banget itu banyak loh perjuangan dan pengorbanan orang tua gitu. Bayarin kita sekolah itu juga pengorbanan. Perjuangan bekerja. Apalagi yang udah bekerja nih pasti ngerasain susahnya cari duit, susahnya ngumpulin duit. Sampai 27 juta itu harus berapa hari gitu. Berapa bulan. Ya intinya kalau kita udah sukses nanti harus bisa lah balas kebaikan, perjuangan dan pengorbanan orang tua kita. Iya sih, harus sih. Mumpung yang masih ada juga nih orang tuanya nih gitu. Jangan nakal. Jangan nakal. Saya bakal nyesel gitu loh kalau kita nakal. Nakal ngebuat orang tua ya. Iya. Buat nyakitin orang tua guys. Iya sih. Oke. Dari tadi kita ngomongin tentang perjuangan, pengorbanan dan lain-lain. Jadi balik lagi nih. Ya. Menurut Anggi sendiri, berkorban itu apa sih? Ya, berkorban itu ya itu tadi sih kalau menurut aku ya dari awal sama. Tindakan atau apa ya? Perilaku lah, perbuatan yang dilakukan buat diri sendiri atau orang lain, yang misalnya ke anaknya, ke temennya, ke pacar. Yang sebenarnya hal itu nggak mesti kamu lakukan, itu nggak apa-apa, bisa aja gitu. Tapi kamu memilih melakukannya untuk membahagiakan orang lain atau diri sendiri. Iya, berarti hampir sama kayak sebenarnya pengorbanan itu saat kita keluar dari zona nyaman untuk memberikan kebahagiaan buat orang lain atau memberikan solusi buat orang lain. Iya. Terlepas dari apa feedback buat kita. Sekian dulu podcast show. Terima kasih. Bye.